haposaku unang au pasapu au dihapujungan dina somardongan otok tong dongaku di pardalanaku Yesus haposaku unang au pasambu di harajaanmu di kordo uhumu homa hui hutan lau Tuhan ngoluan nong torang tarida sonang donasida di harajaanmu alani uhumu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukur dengan hati jujur. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 119 merupakan pasal yang terpanjang ayatnya di dalam seluruh kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Secara khusus dalam Mazmur pasal 119, pemazmur ingin mengajak setiap orang yang percaya agar dapat menempatkan kebahagiaannya pada dasar yang benar. Pemazmur mengatakan bahwa bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Setiap hari, setiap detik, hidupnya tetap berpegang pada firman Tuhan. Tidak ada kata cukup. Tidak ada kata nanti saya akan membacanya atau menggumulinya. Namun dengan belajar tentang Taurat Tuhan yang di dalamnya ada hukum, yang di dalamnya ada pengajaran, agar kita mengetahui apa yang benar yang harus kita lakukan dan apa yang salah untuk tidak kita lakukan atau kita buang dalam kehidupan kita. Di situ letak kebahagiaan. Sungguh menjadi orang yang berbahagia bila kita benar-benar mendapatkan kehidupan damai sejahtera dari Allah. Orang yang berbahagia dalam nas ini dikatakan adalah orang yang menjaga dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh hidupnya. Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan dan berusaha mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Namun kebahagiaan yang dimaksud adalah rasa senang dan damai sejahtera. Itu sebabnya pemazmur benar-benar bersyukur, sebab dia senantiasa belajar hukum-hukum Tuhan yang adil, patuh, dan mau taat melakukan Taurat Tuhan. Itulah kebahagiaan. Bukan berarti jika seseorang dikatakan hidup berbahagia, maka ia akan jauh dari pergumulan. Namun orang yang berbahagia jika ia mampu bersyukur, memahami
setiap yang terjadi dalam kehidupannya, bahwa itu adalah rancangan Tuhan. Dengan sendirinya, kuasa Tuhan melalui firman-Nya mengajari kita untuk memahami setiap hal yang boleh terjadi setiap hari. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi hari esok atau untuk hari ini. Namun dengan hidup dalam Taurat Tuhan, haruslah ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan melekat dalam hati. Firman Tuhan yang sudah kita dengar bertumbuh berbuah segar. Dengan hidup di dalam Taurat Tuhan atau hidup dalam firman Tuhan, maka kita dapat benar-benar mengutamakan. Carilah dahulu kerajaan Tuhan. Bukan kesenangan duniawi atau kebahagiaan semu, seperti kekayaan, pangkat, jabatan. Karena itu adalah kebahagiaan yang cepat sirna. Dengan adanya kebahagiaan semu yang melekat dalam diri kita bisa saja melanggar firman Tuhan atau meniadakan firman Tuhan. Contohnya mencari kekayaan yang bukan dari jalannya, kehormatan yang semu atau tidak abadi. Bukan berarti dengan mengatakan demikian kekayaan, pangkat, jabatan tidak perlu. Semua itu perlu. Tapi hendaklah semua didasari dari firman Tuhan yang menjadi pelita atau tongkat dalam kehidupan kita, mengarahkan kita bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana mensyukuri berkat Tuhan yang telah kita terima setiap hari, bahkan bagaimana mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Disinilah letak kebahagiaannya. Kita diajari untuk mencukupkan diri atas apa yang kita peroleh. Jauh dari sungut-sungut, jauh dari putus asa, karena firman Tuhan pegangan kita yang membuat kita berbahagia. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.